Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kata-kata-Mu boleh dengan sungguh-sungguh kami hayati, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Elia di Gunung Horeb. 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini katanya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang telah dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat dan ketika kita pun juga mungkin berhadapan dengan orang-orang yang berbadan besar, lalu kemudian dengan ototnya yang besar, maka kita pun juga akan mengatakan, wow, ini pasti orang kuat. Ini pasti orang hebat dan punya kekuatan yang lebih daripada yang lain. Saudara, tentu saja kalau kita melihat orang yang berbadan besar, dia atlet angkat besi apalagi misalnya, wah, dia pasti mampu untuk mengangkat ya yang berat-berat. Dia pasti punya kekuatan yang lebih daripada orang lain kebanyakan. Tetapi apakah pasti bahwa orang yang berbadan besar itu pasti kuat? Apakah pasti orang yang berotot besar itu pun juga pasti adalah orang yang kuat? Belum tentu.
Dan sebaliknya saudara, orang yang berbadan kecil, badan kurus, lalu dia adalah manusia yang lemah. Apakah ketika kita melihat, wah ini mah orangnya badannya kecil, pendek, lalu kemudian kurus kering, ini pasti adalah orang ini pun juga penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan? Belum tentu juga, saudara-saudara. Semalam renungannya untuk pemuda, ya, kebaktian pemuda tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Daud melawan Goliat? Goliat yang tinggi, besar, raksasa. Dikatakan lalu dia pinter dan pandai. Dia sebagai pahlawan perang. Dia pandai menggunakan alat-alat perang, entah pedang, entah lembing, entah pun juga berbagai macam. Sementara Daud yang kecil badannya, lalu kemerah-merahan, masih muda, belum pengalaman, boro-boro pengalaman perang. Dia tidak pandai juga memainkan pedang ataupun juga lembing, tetapi dia hanya dengan umban saja. Saudara, Goliat yang besar, yang hebat, sementara Daud yang kecil. Tidak berarti itu bahwa Goliat itu pasti menang, lalu Daud yang kecil itu pun juga pasti kalah. Kenapa saudara yang kekasih? Karena setiap orang, siapapun kita, sebesar apa, sehebat apapun, sekuat apapun kita pasti punya kelemahan-kelemahan. Sementara orang yang kita anggap kecil, dia orang yang lemah, dia pun juga orang yang tidak kuat mungkin, tapi dia punya kekuatan. Kekuatan yang kita tidak lihat. Seringkali kita melihat bahwa kekuatan itu hanya kita ukur secara fisik. Badannya besar, ototnya kuat, lalu kemudian kita kan, wah ini orang kuat. Atau kita mengukur, wah orang ini mah kecil, badannya lemah, kurus kering, lalu kemudian kita katakan lemah. Itu secara fisik. Tapi saudara-saudara, di dalam diri setiap kita ini, saudara, ada inner di dalam kedirian kita, entah kekuatan mental, entah kekuatan spiritual, ya, entah kekuatan motivasi, saudara, entah kekuatan apa ya, orang bilang inner power. Kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang nih nggak kelihatan tuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita pun juga kaget. Ya, kalau kita melihat misalnya suatu ketika mungkin Bapak Ibu kalau kita naik pesawat terbang gitu untuk jarak yang sangat jauh, ya, entah ke Eropa atau ke Amerika misalnya. Lalu di tengah-tengah ketika pesawat terbang ini sudah ada pada posisi yang diharapkan, lalu kemudian autopilotnya dinyalain, lalu kemudian tidak jarang pilotnya keluar, ya, dari kabin itu untuk istirahat. Ya, pilotnya keluar untuk istirahat. Saudara, suatu ketika saya naik pesawat sangat besar, Boeing 747 itu besar sekali, gitu kan, perjalanannya juga jauh 20 jam. Lalu kemudian setelah sekian jam pilotnya keluar. Ternyata pilotnya adalah seorang gadis kecil, perempuan kecil. Gitu kan, saya berpikir, karena kalau kapten pilot biasanya garisnya 4, gitu ya, garisnya 4 itu pasti kapten pilot. Dan garisnya 4 ini kapten pilot kok nona-nona kecil. Gitu kan, sambil dia mengangguk-ngangguk, dia lewat lalu kemudian dia mencari tempat istirahatnya. Lalu dalam pikiran saya, Tuhanku Yesus, ini pesawat gede sebesar ini hanya dikendalikan, disupiri oleh seorang perempuan kecil. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saya? Oh, ini sesuatu hal yang tidak boleh saya miliki. Memangnya kalau perempuan kecil tidak bisa mengemudikan pesawat sebesar itu? Memangnya kalau orang kecil lalu kemudian dia pasti lemah, dia pasti tidak punya kemampuan, dia pasti tidak punya kompetensi, dia pasti tidak bisa apa-apa? Belum tentu, saudara. Orang berbadan besar dan apapun juga dia punya kekuatan, dia punya kelemahan. Dan orang yang sekecil apapun dia punya kekuatan loh.
dan dia juga punya kelemahan. Saudara, apa yang saya mau katakan tentang strength and weakness, kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan? Dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, saudara, dikisahkan tentang seorang Nabi Elia. Nabi Elia yang kemudian dia melarikan diri dari tanggung jawab dia sebagai nabi. Ketika dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik dipandang oleh orang lain. Yaitu saudara, suatu ketika dia pun juga sedang menghadapi persembahan. Ya, di Gunung Karmel itu dia membuat persembahan. Ada orang-orang dari Raja Ahab itu, dia membuat altar lalu kemudian mempersembahkan lembu, lalu kemudian dia memuja Baal. Lalu Elia protes, bagaimana mungkin Israel bisa menyembah Baal? Ini tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Kalau memang begitu, buktikan kalau Baal itu lebih kuat, buktikan kalau Baal itu lebih berkuasa, buktikan kalau nabi-nabi Baal itu pun juga hebat. Sementara dia juga lembunya lagi, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Nabi Baal ini dia berteriak-teriak, menoreh-noreh tubuhnya, dia minta belas kasihan Dewa Baal supaya Dewa Baal kemudian menerima ataupun juga korban bakaran ini. Tetapi tidak terjadi apapun juga. Sementara di Gunung Karmel itu pun juga lalu kemudian Elia dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, lalu kemudian api Tuhan nyata. Lalu api Tuhan dari langit membakar ya persembahan lembu ini. Lalu kemudian persembahan lembu ini pun juga terbakar dan habis. Lalu kemudian Elia mengatakan, siapa yang hebat? Allah Israel. Allah Yahweh itu yang hidup. Allah Yahweh itu yang mendengar doamu. Allah Yahweh itu yang bekerja. Apa artinya Nabi Baal? Tidak ada kuasa, tidak ada apapun. Lalu kemudian saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, Elia membunuh nabi-nabi Baal. Ya, apa yang terjadi saudara? Oleh karena Elia membunuh nabi-nabi Baal ini, maka Isabel, istri Ahab ini menjadi marah. Istri raja loh yang marah. Maka istri raja ini mengancam, pada hari ini juga kira-kira waktu yang seperti ini juga, aku akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Artinya Isabel mengancam, kalau kamu ketemu pada hari ini juga kamu akan marah. Kamu akan mati. Saudara, lalu kemudian Elia melarikan diri. Ya, maka takutlah ia, ayat ketiga Bapak Ibu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, mungkin kita akan bertanya, seorang nabi bagaimana mungkin dia menghadapi ancaman lalu dia menjadi takut? Seorang nabi menghadapi ancaman seperti itu, bagaimana mungkin ya nabi itu menjadi khawatir tentang dirinya? Karena Bapak Ibu, kita tahu sendiri kalau nabi mah hebat atuh. Gitu ya, kita pun juga melihat misalnya Sadrah, Mesak dan Abednego, dia dimasukkan ke dalam dapur api, dia berani aja tuh. Lalu kemudian dia dimasukkan juga ke dalam kandang singa, dia berani aja tuh. Saudara, seorang nabi itu harusnya memiliki keberanian soal menyebarkan iman, menyampaikan iman dan kesaksian tentang Tuhan itu dengan keberanian yang penuh. Nggak usah takut dan nggak boleh khawatir. Saudara, harusnya orang beriman itu, ya orang yang percaya kepada Tuhan, itu harusnya punya keberanian yang sangat hebat. Tetapi kenapa justru Elia takut? Kenapa justru Elia itu lalu kemudian pergi menyelamatkan nyawanya? Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Elia ini bukan hanya Elia seorang loh. Tapi juga kita bisa membaca dalam kitab Yeremia pasal 20.
ketika orang-orang sekampungnya di desa Anatot itu dia mengancam Yeremia, maka dia pun juga menghindar. Dia menyelamatkan diri. Oh ya, saudara, itu adalah sesuatu hal yang wajar kok. Kalau orang sedang ketakutan lalu kemudian dia undur. Ya, dia kemudian menyelamatkan dirinya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia menyelamatkan dirinya dan dia pun juga dia berlari, maka Tuhan pun juga mengerti. Tuhan tahu benar pada realitas kemanusiaannya Elia. Karena itu saudara, lalu kemudian malaikat Tuhan menjumpai, 2 kali malaikat Tuhan menjumpai Elia. Apakah Tuhan lalu kemudian marah kepada Elia? Enggak tuh. Apakah malaikat Tuhan ini pun juga lalu memarah-marahi gitu? Enggak. Tapi dia memberikan makanan, dia menyentuh, dia berikan makanan. Ayo makan dulu. Yang kedua kalinya, ayo makanlah. Supaya kamu bisa melanjutkan perjalanan. Ayo makan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai di sini kita menyadari benar ketika kita menjadi umat Tuhan. Dalam kehidupan setiap kita, saudara, kita seringkali jatuh bangun. Dalam kehidupan kita, kita pun juga seringkali merasa bahwa kita kuat untuk menghadapi sesuatu. Tapi kadang juga kita merasa lemah, tidak berdaya. Kita pun juga bisa merasakan, saudara, menikmati keberhasilan. Tapi ada saatnya kita juga mengalami kegagalan. Kita gagal, lalu kemudian kita dengan sungguh-sungguh kita merasa tertekan. Kita boleh juga kita merasa ada waktu kita merasa lega, kita merasa sukacita, kita merasa senang dan bahagia. Tapi ada waktu kita pun juga mengalami kesedihan yang sangat dalam. Dan bahkan kita pun juga pernah mungkin kita mengalami kehilangan arah. Mungkin ada waktu di mana Bapak dan Ibu kita mengalami titik yang paling kritis dalam hidup kita. Kita mungkin pernah mengalami sebuah pergumulan kehidupan yang begitu menekan, yang membuat kita pun juga merasa kita ada pada titik nadir. Saudara, ini Nabi Elia loh. Ayatnya keempat mengatakan, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ketika dia berada di bawah pohon arar, dia bergumul. Dia merenung. Dia pun juga berpikir barangkali, wah, betapa lemahnya dirinya. Dia tahu seharusnya dia tidak mengalami hal itu. Dia tidak membuat dirinya kemudian menjadi seorang yang lemah dan kalah seperti itu. Karena itu dia di hadapan Tuhan, dia mengatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, silahkan kita bersama kita merenung. Kalau kita kuat, kita hebat sekarang ini, sekuat apa sih kita? Kalau Bapak dan Ibu sekarang ini merasa, wis gua hebat nih, gua sukses nih, gua lagi hebat nih. Saudara, sehebat apa kita ini? Sekuat apa kita ini? Di dalam kekuatan, di dalam kehebatan setiap kita ada kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita. Tapi kalau kita sedang merasa lemah saat ini, Bapak Ibu sedang merasa terpuruk, saat ini kita sedang mengalami tekanan hidup yang begitu berat, silakan Bapak Ibu merenung. Selemah apa kita ini sebenarnya?
Bukankah kita juga punya kekuatan di dalam diri kita? Semua orang ketika dia merasa kuat, dia lupa akan kelemahan-kelemahannya. Tetapi ketika seseorang merasa dirinya lemah, dirinya gagal, dirinya depresi, dirinya tertekan, dia lupa bahwa dia sebenarnya punya kekuatan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan sebuah realitas hidup. Ya, supaya kita tidak menjadi takabur maksudnya. Kalau kita lagi kuat, boyo jangan merasa kuat. Kita ingat ya, Tuhan memberkati. Ketika kita lemah, jangan kita juga merasa bahwa kita paling lemah. Ya, Tuhan jugalah yang anugerahkan kekuatan kepada kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang, ini masih keluarga. Orang ini hebat, saya tidak akan menyebut namanya. Karena kalau saya menyebut namanya, Bapak Ibu pasti tahu dari berita-berita yang beredar. Ya, dari berita-berita yang beredar. Orang ini seorang konsultan yang andal. Dia menjadi konsultan bagi orang-orang yang akan berinvestasi di Indonesia. Dia kantornya, posnya sih di Singapura. Gitu ya. Kenapa dia memilih Singapura? Karena Singapura ini negara sebuah bebas yang relatif hukumnya pasti tidak seperti di Indonesia. Karena itu saudara, semua orang yang kemudian dan bahkan juga banyak departemen di Indonesia ini yang selalu kemudian minta advice, minta nasihat. Ya, kemudian istilah bukan nasihat tapi juga pertimbangan-pertimbangan. Tetapi oleh karena minyak goreng ini saudara yang digoreng-goreng dan memang untuk menggoreng itu, lalu kemudian dia menurut saya sih ya, orang dia bukan pegawai, tidak ada SK, tidak ada apapun juga, tetapi orang bertanya, tetapi oleh karena bertanya dia memberikan advice. Kalau advice itu tidak cocok, gitu kan, ya sudahlah. Tapi saudara, karena cerita politik maka orang ini dikejar lalu ditangkap. Saudara, orang ini yang tadinya hebat pada posisi di atas angin, ya tidak jarang kalau dia kumpul pun juga dengan keluarga, dengan saudara, saya sih punya kesan agak sombong juga nih orang. Ya kan, lalu mengatakan dirinya seolah-olah dirinya paling hebat lah, paling sukses di antara semua saudara-saudaranya. Saudara, lalu ketika peristiwa ini terjadi, orang itu ditangkap, lalu kemudian dijebloskan ke penjara, lalu kemudian diurus dengan sedemikian rupa, down, jatuh. Bahkan dia pun juga kalau ketemu, doain aku ya. Nggak beda dulu kalau ngomong, Git, gimana lo? Pelayanan mana lo sekarang? Wah, oh ya masih jadi pendeta juga kamu? Nggak, bukannya jadi pengusaha, kan sekolah bisnis kamu. Kalau ngomong sama saya tuh rada begitu. Tapi kemarin gara-gara ditangkap, gua ngeliatin gitu, doain aku ya. Aduh, ini ada apa sih sebenarnya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang merasa hebat, orang yang merasa dahsyat, orang yang merasa di atas angin, dan ketika dia merasa gua sukses, waspada, hati-hati. Hanya dengan satu jentik Tuhan bisa membuat dan membalikan kehidupan kita menjadi langsung di bawah. Kehebatan apa yang kita punya? Kedahsyatan apa yang ada pada kita? Saudara, kalau kita kuat, kita hebat, kita pun juga kuat benar nampaknya. Dari kemanusiaan lalu kemudian seolah-olah kita punya hak untuk menjadi angkuh dan sombong. Oh enggak, hanya dalam satu jentik Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Tapi saudara yang kekasih, ketika kita pun juga saat ini mungkin terpuruk,
Ketika mungkin saat ini pun juga kita merasa gagal. Ketika mungkin saat ini pun juga kita sedang merasa depresi dan begitu tertekan oleh karena persoalan. Saudara, jangan kecil hati juga. Tuhan juga bisa membuat dalam waktu yang sekejap, kehidupan kita bisa berubah dan diubahkannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, jangan pernah kita menggantungkan hidup pada situasi dan kondisi dan keadaan-keadaan kita seolah-olah semua ini adalah bagian kita yang paling dahsyat dalam hidup, atau sebaliknya. Tapi saudara, kita belajar dari kitab ini, apapun kondisi hidup kita, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang selalu ada dalam langkah hidup kita. Karena itu saudara, di bagian yang terakhir Tuhan mengatakan, bangunlah, lalu ia makan, dengan kekuatan itulah dia berjalan 40 hari 40 malam. Malaikat Tuhan datang dan kedua kalinya menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, bangunlah dan makanlah. Tuhan menyentuh, malaikat itu menyentuh. Artinya saudara, apapun kondisi hidup kita, bagaimanapun realitas hidup kita, saudara, kita bersyukur, kita bersukacita, dan kita selalu memohon dan bergantung kepada Tuhan. Karena itu saudara, saya selalu selalu saya berpegang, ada dua hal yang saya pegang. Yang pertama itu adalah coram Deo. Coram Deo itu dalam bahasa Latin itu berarti saya hidup di hadapan Tuhan. Ya, coram Deo. Saya hidup di hadapan Tuhan. Saya harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Di satu pihak, karena saya berhadapan-hadapan dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang saya gumuli, saya persoalkan, saya hadapi, masalah apapun yang saya hadapi, Tuhan tahu, orang Tuhan di hadapan saya kok. Tapi ingat, Tuhan juga tahu apapun yang saya perbuat. Kalau saya maling misalnya, jangan anggap bahwa orang lain tidak tahu. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu karena saya hidup di hadapan Tuhan. Kalau saya nggak jujur, saya menipu orang, saya membohongi orang misalnya, saya hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tahu loh apapun yang ada di hadapan. Tuhan tahu kamu benar, kamu enggak. Tuhan tahu kamu hidup baik atau tidak. Tuhan tahu apapun yang kamu lakukan karena dia hidup di hadapan saya. Coram Deo. Saya selalu berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Itu selalu menyadarkan saya untuk saya tidak menjadi takabur dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, saudara, yang saya pegang, prinsip hidup saya itu adalah vita ignorantia. Hidup itu tidak pernah saya tahu. Bapak Ibu tahu 10 menit lagi yang akan terjadi? Nggak akan tahu kita. Apakah saya masih akan tetap minggu depan akan berdiri lagi di tempat ini? Saya juga tidak tahu. Karena hidup itu saya tidak pernah tahu, sehingga segala kemungkinan itu bisa terjadi. Apakah hidup saya itu bisa menjadi lebih baik atau hidup saya menjadi lebih buruk? Kan vita ignorantia, saya nggak tahu. Ya, apakah kehidupan saya nanti akan lebih makmur, lebih sukses, lebih bahagia, lebih baik gitu? Nggak ngerti saya. Lalu dalam vita ignorantia, dalam ketidaktahuan saya, apa yang saya tahu? Yang saya tahu saat ini, detik ini adalah saya percaya dan saya belajar berserah kepada Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Ya saya melakukan apapun yang terbaik. Apapun yang terbaik hari ini, baik kepada semua orang dan baik kepada siapapun. Yang saya tahu hari ini saya melakukan apa yang terbaik. Selebihnya saya tidak tahu.
kumaha Gusti Yesus wae. Selebihnya saya tidak tahu. Saya percaya dan saya berserah saja kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keadaan Bapak dan Ibu sekarang, kalau Bapak Ibu sedang dalam sukacita, dalam bahagia, dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, Bapak Ibu dalam kemakmuran, Bapak Ibu dalam kesejahteraan, Bapak Ibu, disyukuri aja. Puji Tuhan, semua Tuhan memberi yang baik dalam hidup kita. Tapi jangan menjadi takabur. Karena Tuhan bisa mengubahkan realitas kehidupan kita. Dalam waktu yang sekejap kita bisa berubah. Ya, kalau kita sedang bahagia jangan takabur juga. Karena bahagia kita dalam waktu yang sekejap bisa menjadi sebuah duka cita yang mendalam loh. Orang pesta-pesta aja dalam kitab Ayub, Bapak Ibu ya, dalam kitab Ayub, anak-anak Ayub itu kan lagi pesta-pesta tuh. Lalu tiba-tiba lalu kebakaran dan apakah ada bencana alam semua anaknya mati kok. Bisa Tuhan bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan kita, kesenangan kita, kesejahteraan kita, kekuatan kita dalam waktu yang sekejap hilang. Tapi kalaupun juga kita sedang lemah saat ini, sedang rapuh kita saat ini pun juga kita menjadi sebuah realitas kemanusiaan kita mungkin sedang merasa gagal. Jangan kecil hati juga. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling terpuruk dalam dunia ini. Jangan kita pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling buruk dalam hidup dan kita merasa orang yang paling gagal. Tidak. Saudara, ada bagian dari rencana Tuhan. Tuhan juga bisa mengubahkan dalam waktu yang sekejap. Bapak Ibu bisa pulih, bisa sembuh, bisa kembali, bisa dikuatkan lagi, bisa kembali lagi kepada situasi awal. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, percayalah Tuhan Yesus menuntun setiap kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita apapun adanya. Amin.